Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Suryaningsih. Saya dari kelas akuntansi malam 2 semester 5. Di sini saya akan membahas tentang sistem informasi manajemen terhadap Shopee. Shopee merupakan platform perdagangan elektronik yang berkantor pusat di Singapura. Didirikan sekitar tahun 2015 pertama kali di Singapura dan memperluas jangkauan ekspansi di beberapa negara seperti Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, dan juga Taiwan. Shopee merupakan salah satu bagian dari e-bisnis atau e-commerce yang ramai dibincangkan masyarakat pada saat ini. Karena pemanfaatan teknologi sistem informasi pada Shopee yang baik dan juga modern atau mengikuti zaman, sehingga Shopee mampu untuk bersaing di dalam dunia bisnis. Teknologi dalam sistem informasi manajemen yang digunakan oleh Shopee yang pertama, TPS, Transaction Processing System, merupakan sebuah sistem informasi yang telah terkomputerisasi dan dikembangkan untuk digunakan dalam memproses data dengan jumlah yang besar untuk transaksi bisnis yang rutin, seperti daftar gaji dan lain sebagainya. Proses dalam sistem ini meliputi pengurutan data, melihat data, dan juga memperbaharui data. Shopee merupakan e-commerce yang terdapat pada sistem TPS atau Transaction Processing System yang terdapat beberapa bagian, di antaranya ialah customer, kemudian penjual dan pembeli, kemudian finance, dan yang terakhir ialah quality control. Kedua, manajemen information system atau MIS merupakan pendukung spektrum tugas dari organisasi yang lebih luas dari TPS atau Transaction Processing System, termasuk analisis keputusan serta membuat keputusan. Manajemen informasi sistem atau MIS yang dihasilkan yaitu berupa informasi yang dipakai untuk mengambil keputusan serta bisa digunakan juga untuk membantu menyatukan dari beberapa fungsi informasi bisnis yang telah terkomputerisasi. Nah, di Shopee yang merupakan manajemen informasi sistem atau MIS yaitu Marketing Officer. Yang ketiga ialah Decision Support System atau DSS. Sedikit mirip dengan manajemen informasi sistem atau MIS, yaitu sama-sama terkomputerisasi yang digunakan untuk sumber datanya. Decision Support System atau DSS berawal dari MIS sebab mementingkan pada fungsi pendukung untuk membuat keputusan di dalam keseluruhan tahapannya. Kemudian di Shopee yang termasuk di dalam DSS atau Decision Support System adalah Chief Marketing Officer, merupakan pemimpin dari Marketing Officer. Sedangkan yang keempat ialah AIS atau Executive Information System, merupakan sebuah sistem yang terkomputerisasi atau berbasis data yang menyediakan akses untuk eksekutif secara mudah ke informasi internal serta eksternal yang relevan dengan faktor penentu keberhasilan. Pada Shopee yang merupakan AIS adalah Chief Executive Officer atau CEO, bertugas mengelola serta menganalisa dari keseluruhan aktivitas fungsional bisnis seperti operasional, sumber daya manusia, keuangan, serta pemasaran. Di sini saya akan membahas isu etika dalam sistem informasi manajemen atau SIM pada Shopee. Ada beberapa isu etika yang pernah terjadi di dalam e-commerce Shopee, salah satunya yaitu peretasan data atau penyadapan akun yang dilakukan oleh beberapa oknum yang mengatasnamakan Shopee. Sehingga kejadian ini berimbas pada menurunnya kepercayaan masyarakat pada Shopee. Oknum pelaku ini mengincar saldo ShopeePay atau payment resmi dari Shopee. Oknum peretasan melancarkan aksinya dengan cara menelpon korbannya dan bercerita bahwa oknum tersebut merupakan salah satu karyawan dari Shopee dengan menawarkan voucher maupun cashback. Selanjutnya, oknum peretas akan mengelabui korban dengan meminta kode verifikasi yang dikirim ke nomor korban via pesan dengan dalih
Kode verifikasi tersebut merupakan syarat klaim untuk mendapatkan voucher maupun cashback yang ditawarkan sebelumnya. Padahal di Shopee sendiri sudah ada informasi terkait nomor verifikasi ini yang tidak boleh disebarluaskan ke siapapun, termasuk pihak Shopee. Kejadian seperti ini sudah sering terjadi, sehingga membuat akan berimbas pada menurunnya citra Shopee pada masyarakat. Langkah perusahaan untuk menangani isu etika tersebut terkait dengan penyadapan data dan peretasan akun yang dilakukan oleh oknum di luar tanggung jawab, Shopee berkali-kali memperingatkan kepada para pengguna Shopee untuk waspada dan selalu berhati-hati terhadap pesan yang dikirimkan di luar aplikasi Shopee serta email resmi dari Shopee. Informasi ini diberikan oleh Shopee berkali-kali baik melalui aplikasi Shopee, informasi dalam aplikasi secara langsung maupun tulis. Shopee juga menyediakan layanan customer care atau customer service yang bisa digunakan untuk para pengguna Shopee untuk melaporkan kejadian yang mengatasnamakan Shopee untuk ditindak lebih lanjut. Untuk itu, kita sebagai pengguna dari aplikasi Shopee maupun bentuk informasi dari aplikasi lainnya hendaknya harus lebih berhati-hati terhadap informasi-informasi yang mengatasnamakan sebuah perusahaan atau brand yang diberikan di luar akun resmi atau kontak resmi dari perusahaan. Karena pada masa ini sudah terjadi banyak sekali penipuan yang mengatasnamakan sebuah nama perusahaan besar atau brand besar yang dilakukan demi mengatasnamakan kepentingan pribadi oleh oknum-oknum yang kurang bertanggung jawab. Untuk itu, kita harus waspada dan teliti dalam setiap informasi yang kita terima. Kesimpulannya ialah sistem informasi manajemen yaitu sistem yang memiliki peran penting untuk perusahaan e-commerce. Seperti halnya pada Shopee. Di dalam e-commerce, Shopee terdapat sistem informasi yang memungkinkan hampir keseluruhan pihak ikut berperan di dalam proses bisnisnya. Terdapat 4 sistem informasi manajemen, yaitu Transaction Processing System atau TPS, kemudian Management Information System atau MIS, lalu Decision Support System atau DSS, dan Executive Information System atau AIS. Sistem informasi manajemen memiliki sistem informasi yang baik. Shopee juga memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas layanan serta terus berinovasi sehingga aplikasinya terus berkembang menyesuaikan tren di masyarakat. Sekian penjelasan dari saya terkait sistem informasi manajemen pada Shopee. Apabila terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.